Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu Jemaat GKI Surya Utama dan juga simpatisan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa warta lisan yang akan disampaikan. Tuhan yang Maha Kasih dengan anugerah keselamatannya telah memanggil pulang yang terkasih, Bapak Murjito Hartanto dalam usia 70 tahun, suami dari Ibu Tan Hyak Hyok wilayah 10, ayah dari Ibu Airin Turesia, saudari Trisha Katarina, dan ayah mertua dari Bapak Indra Jaya Cahya wilayah 8, pada hari Selasa 13 Juli 2021. Jenazah telah dikremasi di Krematorium Sentra Medica Cibinong pada hari Sabtu 17 Juli 2021. Bapak Audi Arnold Rusli dalam usia 42 tahun, putra dari Ibu Lani Rusli dan suami dari Ibu Lena, wilayah 4, pada hari Selasa 13 Juli 2021. Jenazah telah dikebumikan di TPU Rorotan pada hari Selasa 13 Juli 2021. Bapak Andreas Adriawan Gunawan dalam usia 51 tahun, putra dari Ibu Juniati Hadiwarjoyo, suami dari Ibu Melani Setiawan, dan ayah dari Rafael Theodor Gunawan, wilayah 7, pada hari Rabu 14 Juli 2021. Jenazah telah dikebumikan di San Diego Hills pada hari Jumat 16 Juli 2021. Ibu Rumuirin Sulistiowati S. dalam usia 79 tahun, istri dari Bapak Yanuar Lukas Hilman, ibu dari Bapak Ivan Natasius Hilman, wilayah 6, pada hari Kamis 15 Juli 2021. Jenazah telah dikebumikan di TPU Rorotan pada hari Kamis 15 Juli 2021. Majelis dan segenap jemaat GKI Surya Utama dengan ini mengucapkan turut berduka cita dan mendoakan kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan iman dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah warta gereja hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa dalam ibadah minggu ini. Saudara, tema khotbah pada minggu ini adalah Gembalaku, sahabatku yang baik.
Nah, saudara, saya ingin bertanya kepada kita sekalian, siapakah Allah menurut saudara sekalian? Mungkin di antara kita ada yang mengatakan Allah adalah dokter. Kenapa? Sebab Allah menyembuhkan saya dari sakit. Atau mungkin ada yang mengatakan bahwa Allah adalah guru. Kenapa? Sebab di antara kita pun juga mengalami bagaimana melalui pengajaran-pengajaran yang diberikan Allah lewat khotbah-khotbah dan lain sebagainya, itu semakin meneguhkan kehidupan iman kita. Atau juga ketika kita merasakan bahwa Allah sebagai Bapa yang begitu penuh kasih, yang merangkul kita, orang-orang berdosa. Di sanalah kita merasakan kasih Allah dari seorang Bapa. Nah, saudara, tapi saat ini, pagi ini, kita akan belajar sesuatu yang lain. Bagaimana kita ingin belajar tentang Allah sebagai gembala yang baik. Allah yang di dalam kasih setianya menyertai kita. Bahkan mau mengorbankan dirinya bagi kita. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat ke-11, saudara, dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Marilah kita dengan rendah hati tunduk di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa dalam perjalanan kehidupan kami ada banyak hal yang sering kami abaikan. Padahal kami tahu bahwa itu adalah hal yang baik dan harus kami lakukan. Namun dalam kenyataannya itu tidak terwujud. Ya Allah, Sang Kehidupan, tolonglah kami untuk mampu melakukannya. Dalam situasi sulit, kami terkadang menjadi orang yang ikut mempersulit keadaan tersebut dan menjadi bagian dari kesulitan itu. Mampukanlah kami menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk semua saudara-saudari kami di dalam masa yang sulit, sehingga kami menjadi terang dan garam-Mu, memancarkan kasih-Mu di tengah kehidupan ini. Sang Allah, Sang Gembala, kami memohon tuntunan-Mu kepada kami dalam mengembara hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Yesus, dengarlah seruan hati.
kepada setiap umat dan gereja yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Mika 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita dari Tuhan. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umat-Nya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus. Baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, pada pagi hari ini umat-Mu kembali akan mendengarkan suara-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan. Tolong topang kami sebagai umat Tuhan supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, menyimak dan menghayati dalam hidup iman kami, dan lebih daripada itu memberlakukannya secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Dan pakailah juga hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, kiranya kuasa Roh Kudus menuntun dia sehingga apa yang diucapkannya seturut dengan kehendak firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Yeremia 23 dimulai ayat pertama. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan Efesus pasal 2 mulai ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan kekuatannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal ke-6 ayatnya yang ke-30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Ayatnya yang ke-53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah Gembalaku, sahabatku yang baik. Saudara, saya mulai saja khotbah saya dengan bicara tentang profesi gembala. Saudara, gembala ini adalah profesi yang paling tua di Israel kuno, selain profesi pemusik dan juga pekerja logam. Tentu kita ingat sosok yang namanya Habil adalah anak Adam yang bekerja sebagai gembala kambing domba. Dan bahkan kalau kita juga mengingat nenek moyang Israel seperti Abraham, Ishak dan Yakub, mereka itu turun-temurun bekerja sebagai seorang gembala. Sampai pada satu saat mereka hidup di tanah yang namanya Goshen. Nah, kalau kita perhatikan saudara, profesi gembala ini adalah profesi yang mulia. Kenapa mulia? Sebab profesi ini benar-benar menuntut seseorang untuk menjaga, melindungi domba-dombanya dengan aman. Bukan karena urusan bisnis ya, supaya domba-dombanya tidak hilang begitu ya. Tapi karena memang mereka meyakini bahwa ketika seorang gembala memiliki ikatan batin yang kuat dengan domba-dombanya, maka relasi yang kuat itu membuat domba-domba itu menjadi domba-domba yang mampu untuk bertahan ya, di tengah-tengah situasi yang ada. Nah, kalau kita memperhatikan juga, saudara, ada yang menarik dari seorang ahli penulis Perjanjian Lama yang bernama George Adam Smith, yang menceritakan pengalamannya ketika ia ada di kota suci Yerusalem. Saat itu ia melihat seorang gembala dengan domba-dombanya di sebuah benteng. Nah, ternyata dia perhatikan benteng itu hanya ada sebuah lubang, ya, di benteng itu hanya ada sebuah lubang sebesar ukuran manusia, tapi tidak ada pintunya. Lalu kemudian George Adam Smith ini penasaran dan bertanya kepada gembala itu. Dia mengatakan, "Pak, kenapa ya benteng ini tidak punya pintu?" Lalu kemudian gembala itu mengatakan, "Loh, yang pintunya itu adalah saya. Saya adalah jalan masuk bagi domba-domba saya. Jadi saya akan berdiri di lubang itu, lalu kemudian domba-domba saya itu akan masuk ke dalam dan mereka akan aman di sana. Dan kalau malam hari saya akan tidur melintang di lubang itu, sehingga tidak ada pencuri yang bisa masuk ataupun juga tidak ada domba yang bisa keluar. Sebab kalau dia keluar pun akan melalui saya." Nah, saudara, gambaran ilustrasi ini unik sekali. Tetapi kita bisa melihat di sana betapa seorang gembala itu punya tanggung jawab menjaga, melindungi domba-dombanya dengan aman. Nah, kalau ini dikaitkan juga saudara dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita akan melihat bagaimana gambaran tentang domba-domba ini sangat jelas diperlihatkan oleh penulis Alkitab. Seperti keberadaan Tuhan ya sebagai gembala yang baik. Jadi kiasan tentang Tuhan sebagai gembala yang baik bersama-sama dengan kawanan dombanya ini menjadi gambaran yang begitu indah. Digambarkan salah satunya oleh Daud. Kenapa seorang Daud bisa menggambarkan syair yang begitu indah di dalam Mazmur 23? Sebab ini terjadi karena pengalaman Daud sendiri sebagai seorang gembala, tapi juga seorang penyanyi, penyair, bahkan pemain kecapi. Dan di dalam syairnya itu saudara, di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama, ia mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku." Saudara bayangkan dikatakan di sana, Tuhan adalah gembalaku yang baik,
takkan kekurangan aku. Kenapa seorang Daud bisa menghayati bahwa ketika Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Karena sesungguhnya Daud menghayati betul bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Seperti kawanan domba dan kambing yang dibawa ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang, di sana sang gembala ada. Atau bagaimana sang gembala itu menuntun kambing dombanya itu untuk terus menjaganya ke tempat-tempat yang benar supaya tidak tersesat. Ataupun juga ketika domba-dombanya itu mengalami bahaya atau berjalan ke dalam situasi lembah kekelaman, maka gembala ada di sana. Nah, saudara, dalam berbagai perkara kehidupan kita, Allah mau menjadi gembala kita, saudara. Tuhan hadir di dekat kita, baik dalam suka dan duka kita, yang membuat iman kita akan mampu mengatakan, Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku itu berarti cukup, saudara. Cukup. Bukan berarti kita tidak pernah sakit, bukan berarti kita tidak pernah punya masalah, bukan berarti kita tidak pernah mengalami kegagalan, bukan berarti kita tidak pernah disakiti orang, tetapi karena di masa-masa kelam dalam hidup kita, ketika mungkin orang lain meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Kenapa? Karena kebajikan atau kebaikan dan kemurahan Tuhanlah yang akan dinyatakan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan di saat kita mengalami berbagai-bagai masalah. Kebajikan dan kemurahan Tuhan yang memampukan kita juga untuk tetap berjalan di jalan yang benar dan tetap berkarya sekalipun kita mengalami bahaya yang mengancam. Dan kebajikan serta kemurahan Tuhan itulah yang juga menghadirkan sukacita dan damai sejahtera sekalipun kita berada dalam ekonomi yang kurang bersahabat. Nah, karena itu saudara, mampukah kita mengamini firman Tuhan? Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Saudara, sosok gembala yang baik inilah yang kemudian dijelaskan oleh Injil secara gamblang di dalam Injil Markus yang kita baca. Di sana terlihat bagaimana Yesus dan murid-muridnya sudah begitu lelah, letih, ingin beristirahat ke suatu tempat yang tersembunyi, yang jauh dari orang-orang. Namun yang terjadi ternyata berbeda. Ketika Yesus meninggalkan orang banyak untuk pergi ke suatu tempat dengan perahunya, ternyata orang banyak itu yang tahu tujuan Yesus, mereka mengejar Yesus dari darat. Sehingga ketika Yesus sampai dengan perahunya di darat, yang terlihat adalah begitu banyak orang, sejumlah besar orang, mungkin ribuan orang di sana. Tapi apakah kemudian Yesus marah dan mengatakan, pergi kamu semua, jangan mengganggu saya, karena saya ingin beristirahat, beri saya kesempatan untuk istirahat. Saudara, yang terjadi tidak demikian. Yang terjadi justru dinyatakan oleh Injil, ketika Yesus melihat sejumlah besar orang, dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, saudara, apa sih artinya kalau dikatakan tergeraklah hatinya? Apakah ini sama dengan orang yang mengatakan, aduh kasihan ya orang itu menderita sekali, terpapar COVID, bukan hanya dia sendiri tetapi keluarganya. Atau seperti orang yang mengatakan bahwa menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan,
dan mungkin juga menyalahkan Tuhan. Kenapa sih kamu diam saja? Ayo bergerak, bantu mereka, dan lain sebagainya. Nah, saudara, Yesus bukan sosok lip service yang hanya nato, yang hanya bicara saja, tapi tidak bertindak. Tapi Yesus tergerak hatinya. Nah, kalau kita perhatikan, saudara, kata tergerak hatinya ini di dalam bahasa Yunaninya adalah splagchnizomai. Dari kata asalnya splagnon. Splagnon itu adalah usus bagian dalam, bagian perut dalam. Dan di mana bagian ini merupakan menunjuk pada bagian terdalam tubuh, di mana emosi yang sangat kuat itu timbul. Kata tersebut dengan demikian mau menunjukkan tentang gerakan atau impuls yang membuncah dari dalam hati Yesus. Nah, saudara, itulah yang menggerakkan Yesus. Sehingga ketika dia begitu letih dan capek, dan dia tetap ingin merangkul orang banyak itu. Kenapa? Karena Yesus ingin menderita bersama-sama dengan mereka yang menderita. Belas kasih itu menuntut seseorang untuk pergi, saudara, ke tempat di mana penderitaan terjadi. Untuk masuk ke tempat-tempat yang menyakitkan. Untuk berbagi dalam kehancuran, ketakutan, kebingungan, dan kesedihan. Ia menantang kita untuk menderita bersama-sama dengan mereka yang menderita. Berkabung dengan mereka yang berkabung. Dengan mereka yang kesepian, menangis dengan mereka yang menangis. Itu berarti menuntut kita untuk menjadi lemah dengan yang lemah. Menjadi tidak berdaya dengan yang tidak berdaya. Dan hal ini bukan berarti mengulurkan tangan terhadap yang kurang beruntung dari posisi yang lebih tinggi. Atau menjangkau dari atas kepada mereka yang kurang beruntung di bawah. Dan ini bukan berarti sikap simpati atau kasihan bagi mereka yang gagal merangkak ke atas. Tetapi sebaliknya, belas kasih karena mau pergi langsung kepada mereka, orang-orang yang ada di tempat-tempat di mana penderitaan yang paling akut itu berada. Itulah sebabnya, saudara-saudara, belas kasih Yesus Sang Gembala yang baik itu, yang melihat sejumlah besar orang banyak itu seperti orang yang tidak mempunyai gembala. Apa maksudnya seperti orang yang tidak mempunyai gembala, saudara-saudara? Apa yang Yesus maksudkan dengan keadaan seperti itu? William Barclay menjelaskan 3 hal. Domba yang tanpa gembala itu berarti pertama, domba yang tidak akan dapat menemukan jalan. Domba yang tersesat. Tetapi domba yang bersama-sama dengan gembala itu berarti adalah domba itu menerima tuntunan dari Allah. Menerima pengajaran dari Allah. Bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dengan contoh-contoh atau teladan hidup yang nyata di dalam diri Yesus. Dan yang kedua, domba yang tanpa gembala itu sudah dapat dipastikan tidak akan menemukan padang rumput yang layak untuk dimakan. Namun kalau Yesus menjadi gembala, kita tidak akan kekurangan baik secara jasmani ataupun juga rohani. Karena dialah sang roti hidup yang memenuhi terus-menerus kebutuhan kita secara utuh. Dan yang ketiga, saudara, domba yang tanpa gembala tidak akan mempunyai pembela terhadap bahaya atau ancaman yang terjadi. Tetapi sebaliknya, domba yang bersama-sama dengan Yesus Sang Gembala, kita akan memiliki pembela. Pembela yang bersedia, bahkan bersedia mempertaruhkan nyawanya. Dan dialah juga pembela yang adalah hakim yang adil dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya, saudara, Yesus Sang Gembala yang baik itu menjalin persahabatan pada setiap orang tanpa kecuali. Ia memenuhi kebutuhan manusia yang penting seperti kesehatan. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan untuk menyembuhkan yang sakit,
yang ada dalam berbagai penderitaan. Ia tidak pilih kasih pada setiap orang. Ia menyembuhkan mereka. Ia menyambut yang berlari menemuinya. Ia menyambut mereka yang datang dengan diusung. Ia menyambut mereka yang mencoba menggapai jubah Yesus. Saudara, mereka semua Yesus sambut dan Yesus rangkul. Dan Yesus karuniakan kesembuhan. Karena itulah kesembuhan yang diberikan oleh Yesus juga secara bukan hanya kesembuhan yang fisik. Bukan hanya kesembuhan yang psikis saja. Tetapi juga lengkap secara holistik. Kesembuhan yang juga kesembuhan rohani. Karena itulah ketika kita saat ini secara ada di masa-masa pandemi COVID-19. Ketika COVID-19 Delta ini begitu masifnya membuat diri kita atau orang-orang yang kita kasih terpapar COVID-19 atau mungkin diri kita sendiri terpapar COVID-19, maka percayalah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah Sang Gembala Agung yang memenuhi kebutuhan kita secara utuh. Bukan saja mereka yang disembuhkan dari COVID-19, tapi juga mereka yang mungkin sampai saat ini berjuang menghadapi penyakit atau penularan COVID ini. Atau juga mereka yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Semuanya itu tidak ada satupun yang kalau saya dengar dari pengalaman-pengalaman mereka saudara, itu menyalahkan Tuhan. Yang terjadi kalau saya perhatikan, mereka malah tetap mampu mengagungkan, memuji Tuhan di tengah-tengah segala penderitaan yang mereka alami. Bukan berarti mereka tidak berat menanggung beban itu, pasti berat saudara. Tetapi ketika mereka merefleksikan imannya, mereka merasakan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan ada bersama-sama mereka, bahkan di saat-saat yang paling genting ketika mereka harus mengambil sebuah keputusan. Ketika mereka berada di lembah kekelaman, mereka tidak akan takut, sebab tongkat dan gada Allah akan menyertai mereka, menjaga mereka. Bahkan mereka di dalam refleksi imannya yang saya dengar, saudara, mereka mengatakan bahwa mereka seperti orang yang mendapatkan kesempatan kedua ketika mereka mengalami kesembuhan. Atau mereka yang kehilangan pun mereka mengatakan bahwa di saat-saat yang begitu sulit untuk mendapatkan rumah sakit, seakan-akan sudah tidak punya jalan keluar, ternyata mereka tetap merasakan tuntunan Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan rumah sakit itu. Tepat pada waktunya. Belum lagi yang mereka rasakan bagaimana mereka mengalami dukungan-dukungan dari banyak orang. Termasuk kita yang juga mungkin mendoakan orang-orang yang saat ini terpapar COVID. Atau kita juga melihat saudara-saudara, banyak orang yang mau turun tangan untuk membantu sesamanya. Dengan menolong mencarikan rumah sakit, mencarikan obat-obatan, mencarikan tabung oksigen, memberikan informasi dan lain sebagainya, mensupport. Maka kita bisa melihat di sini saudara, ada blessing in the guys. Bahwa di tengah-tengah tekanan yang begitu berat, kita bisa melihat justru kasih begitu nyata dinyatakan di dalam hidup kita. Kasih Allah Sang Gembala yang baik itu, yang merupakan sahabat semua orang tanpa kecuali itu, membuat kita survive. Sebab kasih Sang Gembala itu senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kita bisa kuat di tengah-tengah badai pandemi ini. Dan kiranya kasih Sang Gembala itu, yang merupakan sahabat sejati di dalam hidup kita, senantiasa menuntun kita di tengah-tengah badai pandemi ini. Sampai pada akhirnya badai pandemi ini akan mereda dan kita selamat. Amin.
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih akan firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami betapa kami harus bersyukur punya Tuhan yang hidup, Tuhan Sang Gembala yang sejati, yang kasih-Nya begitu luar biasa, menggapai merangkul setiap kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami yang begitu kalut, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kami. Itulah sebabnya Tuhan, sebagai orang-orang beriman, kami ingin selalu menyatukan hati kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID, entah mereka yang ada di rumah sakit atau mereka yang ada di pembaringan di rumah mereka masing-masing dalam isolasi mandiri. Tuhan, berikanlah mereka kesembuhan. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan. Tuhan, mampukan mereka untuk melihat bahwa sesungguhnya Tuhan begitu dekat dengan mereka. Dan bagi yang kehilangan, berduka, Tuhan terus berikan mereka kekuatan supaya mereka mampu melewati masa duka cita ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pemerintah kami dalam mengatasi kondisi di masyarakat yang sekarang ini seringkali masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan rumah sakit, kesulitan untuk mencari obat-obatan, kesulitan untuk mendapatkan tabung oksigen, kesulitan untuk mendapatkan tempat pemakaman atau krematorium, bahkan juga peti jenazah. Tuhan, dalam situasi yang tidak mudah ini, tolong pemerintah kami Tuhan, tolong aparat-aparat, dan juga orang-orang yang bergerak di jalur swasta, supaya mereka tidak punya keinginan untuk menimbun atau melakukan hal-hal yang justru merugikan orang banyak. Bantu kami Tuhan di masa-masa sulit ini justru bergandengan tangan untuk kami mampu keluar bersama-sama dari badai pandemi ini. Tuhan Bapa di dalam Yesus Kristus, kami juga ingin berdoa untuk ibadah-ibadah online yang memang harus dilakukan secara terbatas ini Tuhan, dalam bentuk rekaman-rekaman. Tuhan, tolong biarlah ibadah-ibadah ini juga tetap mampu meneguhkan iman umat di tengah-tengah situasi saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga, mereka yang WFH, mereka yang belajar online, mereka yang ada di rumah bersama-sama, supaya tetap mampu membangun kasih kerukunan. Dan mereka pun juga menjadi orang-orang yang mampu diteladani karena menjalani protokoler kesehatan dengan baik. Kami rindu Tuhan, masyarakat kami juga terpanggil untuk mendisiplinkan diri dalam protokoler kesehatan. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan Tuhan seluruh doa-doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur 54 ayat 8.
Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Persembahan minggu dapat ditransfer ke rekening gereja berikut. Marilah kita bawa persembahan kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ya Allah, Sang Gembala kami, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Begitu banyak berkat yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kalau tadi kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu, kiranya Engkau yang boleh berkati. Engkau yang tuntun setiap tangan yang mengolahnya, sehingga persembahan itu boleh menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintu
Saudara, terimalah pengutusan ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.